Aku nggak tahu, sudah berapa lama aku berdiri mematung di lorong lantai 2 gedung C, detik terasa melambat. Seolah sengaja menunggu keberanianku runtuh. Lampu lorong sudah mati semua, cuma menyisakan cahaya pucat dari luar jendela. Tiba-tiba, langkah kaki dari lantai atas berhenti. Sunyi. Aku menelan ludah, lalu memaksakan kaki buat bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Jantungku berdetak kencang sampai terasa di pelipis. Aku berjalan cepat menuju tangga, menuruni setiap anak tangga, tanpa berani menoleh ke belakang. Begitu kakiku menginjak lantai dasar, napasku baru terasa kembali normal. Sejujurnya, aku nggak pernah mau kembali ke gedung C setelah jam 6. Tapi sepertinya kampus ini nggak peduli sama keinginanku. Keesokan paginya, aku menemukan sesuatu di laci mejaku. Sepotong kertas terlipat rapi. Tanpa nama, tanpa amplop. Tulisan tangannya kecil, rapi, dan terasa terlalu tenang. Isinya, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah mulai diperhatikan. Jangan cerita ke siapapun. Dan satu hal, jangan percaya sepenuhnya pada Naya. Aku membaca ulang kalimat terakhir itu berkali-kali. Tanganku mulai gemetar. Siapa yang masuk ke kosanku? Gumamku. Aku melihat ke sekeliling. Pintu terkunci. Jendela tertutup rapat. Nggak ada tanda-tanda orang lain masuk. Tapi surat itu nyata dan jelas ditujukan padaku. Di bagian bawahnya, ada satu kalimat tambahan. Gedung C tidak memilih orang secara acak. Di kelas siang itu, aku duduk gelisah. Pandanganku sesekali melirik ke arah bangku Naya. Dia datang terlambat, wajahnya pucat, matanya kelihatan kurang tidur. Saat mata kami bertemu, Naya langsung memalingkan wajah. Dia tahu, pikirku. Atau jangan-jangan justru dia yang dituduh. Selesai kelas, aku langsung mengejar Naya di lorong. Naya, panggilku. Dia berhenti. Aku bilang, jangan dekat-dekat aku. Katanya dingin. Aku dapat surat, jawabku. Langkah Naya berhenti total. Surat apa? Tanyanya, tanpa nama. Isinya, aku ragu sejenak. Isinya nyuruh aku nggak percaya sama kamu. Naya menatapku lama. Terlalu lama. Lalu dia tertawa kecil, tapi tawanya terasa hampa. Akhirnya katanya, akhirnya apa? Tanyaku, bingung. Kamu masuk fase itu. Fase apa, Naya? Dia mendekat. Suaranya pelan. Fase di mana gedung itu mulai mainin pikiranmu. Jadi surat itu bukan dari kamu. Naya menjawab pelan. Kalau aku mau memperingatkanmu, aku akan bilang langsung. Aku nggak sembunyi di balik kertas. Jawaban itu terdengar jujur. Atau mungkin terlalu pintar untuk dibantah. Sorenya, aku ketemu Raka di kantin. Lu pucat, kata Raka. Kurang tidur, ada yang ninggalin surat di kosanku. Raka berhenti mengunyah. Isinya? Tanyanya serius. Katanya aku mulai diperhatikan. Raka menghela napas panjang. Berarti, lu resmi masuk daftar. Daftar apa? Orang-orang yang terlalu dekat sama gedung C. Aku mengepalkan tangan. Gue nggak enggopain-gapain. Justru itu masalahnya. Jawab Raka. Lu nggak ngapa-ngapain. Tapi gedung itu yang nyamperin. Terus gue harus apa? Raka mencondongkan badannya ke depan. Ikutin aturan. Jangan penasaran. Jangan cari jawaban. Aku tersenyum miring. Terlambat, malamnya aku kembali ke kos dengan pikiran yang penuh. Surat itu aku simpan di dalam buku catatan. Aku mencoba belajar, mencoba mengalihkan pikiran, tapi setiap kata terasa kabur. Saat aku bangkit untuk mengambil air minum, mataku tertumbuk pada jendela. Ada pantulan seseorang berdiri di belakangku. Aku berbalik cepat, kosan kosong.
Nggak ada siapa-siapa. Namun di meja belajarku, ada kertas baru, tulisan tangan yang sama persis. Kamu terlalu cepat bertanya. Kampus ini tidak suka orang yang ingin tahu segalanya. Di bawahnya, satu kalimat terakhir membuat napasku tertahan. Besok, jangan naik ke lantai 3. Aku duduk perlahan. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tidak pernah bilang ke siapapun kalau besok aku berencana naik ke lantai 3 lantai yang katanya sudah ditutup. Artinya, cuma satu. Ada yang selalu bersamaku, mengawasi, menunggu. Dan malam itu, aku sadar aku tidak lagi sendirian. Bahkan saat aku benar-benar sendirian.